Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara, sekali lagi harus saya ingatkan buat saudara, kamu hebat. Dan saya ingin setiap saudara diterima atau terima virus ini, virus kamu hebat. Daripada mana-mana orang cuma bicara corona ya kan. Saya mau bicara tentang kamu hebat. Orang boleh bilang kamu susah, orang boleh bilang kamu nggak beres, orang boleh bilang kamu bodoh, orang boleh bilang kamu malas. Tapi saya sebagai hamba Allah mengingatkan kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan telah menyertai kamu. Kenapa kamu hebat? Karena Roh Kudus ada di dalam kamu. Kenapa kamu hebat? Karena firman yang sudah disediakan buat kamu. Kenapa kamu hebat? Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan buat kita Jumat Agung dan Paskah adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus yang mati buat kita, Yesus yang curahkan darah buat kita, Yesus yang kemudian sediakan sorga buat kita, adalah Yesus yang begitu mengasihi kita dan punya rencana yang indah buat hidup kita. Karena itu apapun yang terjadi, kita tetap merayakan Paskah dengan sukacita. Ada orang yang tulis statusnya begini: setiap Paskah saya biasanya merayakan Yesus yang bangkit di rumah Tuhan, tetapi tahun ini saya merayakan Paskah Yesus yang bangkit di rumah saya. Wah, biasa kita yang datang ke rumah Tuhan, sekarang Yesus yang datang ke rumah kita, sehingga kita bersuka cita untuk merayakan Yesus yang mati dan bangkit. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di program PHM Please Help Me, saudara, I'm happy to face Monday, ya kan? Monday is a good day. Kenapa Monday is a good day? Karena setiap Senin kita kumpul bersama dalam PHM ini. Meskipun di vlog pribadi saya di masa-masa COVID-19 atau karantina rumah, hashtag di rumah aja, saudara-saudara, ya kan? Saya sehari 3 kali live, tapi PHM tidak boleh ketinggalan. Tetap setiap Senin harus, sehingga kita setiap hari mendapat masukan-masukan yang baik untuk tanya jawab kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari penting setelah Paskah ini ada yang tanya begini. Jadi everyone free to ask. Jadi setiap saudara bebas saja untuk tanya ya. Jadi cukup hashtag PHM, lalu apa pertanyaan saudara gitu ya kan. Nanti akan disortir oleh tim untuk memberikan kepada saya apa-apa yang harus dijawab. Nah, hari ini pertanyaan kita bagaimana tentang Hong Shui dan Feng Shui. Ini dia. Ini menarik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu dulu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, kita harus mengerti apa itu Hong Shui dan apa itu Feng Shui, ya kan? Jadi itu ilmu untuk mengajar seseorang. Oh, ini letaknya kurang bagus. Oh, ini letaknya bagus dan lain-lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau tahu dulu, karena kebetulan saya tidak mendalami soal Feng Shui dan Hong Shui ini. Tetapi saya mau tahu dulu apa latar belakangnya. Jadi kalau latar belakangnya karena studi, misalnya, iya kan, rumah harus menghadap timur karena mentari pagi akan masuk. Rumah sebaiknya jangan menghadap barat karena setiap sore terlalu panas. Karena sebelum mentari tenggelam jadi panas. Sebagian berkata, saya senang hadap barat karena berarti setiap sore saya akan lihat sunset. Nah, sebagian lagi berkata, kamar makan jangan dekat kamar mandi. Abu nare. Baunya nggak mantap. Iya kan? Nah, ini lokasinya harus begini karena kelihatannya akan manis begini. Kalau itu hasil dari penelitian, kita akan terima-terima saja, saudara. Tapi kalau itu hasil dari bisikan roh, sorry untuk bilang ini, itu bahaya. Karena the devil never work for free. Setan itu tidak pernah kerja gratis. Ingat, hidup Kristen bukan sekedar boleh dan tidak boleh. Ada banyak orang, ini boleh nggak, itu boleh nggak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Jadi patokan hidup Kristen bukan boleh atau tidak boleh, tapi patokan hidup Kristen berguna nggak, membangun nggak, jadi berkat nggak, memuliakan Kristus nggak, berkenan kepada Tuhan nggak, membuka pintu untuk jebakan-jebakan iblis nggak. Nah, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang.
Jadi iblis bisa menyamar quote unquote dalam bentuk yang seperti kelihatannya ilmu pengetahuan, tapi tujuannya membelenggu. Iya dong. Kalau orang memberi petunjuk berdasarkan ilham roh, oke kalau roh Tuhan. Tapi kalau berdasarkan roh jahat, repot. Oh, rumah jangan ditusuk sate. Saya mau bilang sama saudara, mau tusuk sate kayak, mau tusuk konde kayak, mau tusuk gigi kayak, apa aja gitu. Nggak ada masalahnya. Iya kan? Sampai ada orang yang di bangunannya nggak boleh ada angka 13, nggak boleh angka 4, karena 4 itu si artinya mati. Aduh, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Kalau setiap kali kita admitted, karena iblis senang kita mengakui eksistensinya gitu ya kan. Oh iya benar, 4 ini mati. Dan kalau kita kuasai, kita pikirkan terus, loh Alkitab bilang apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku kok. Iya kan? Jadi kalau kita pikirin nih, waduh rumah ditusuk sate ini nggak beruntung nih, atau rumah yang depannya besar lalu belakangnya kecil ngantong ini, wah nggak bagus ini, atau sebaliknya yang belakangnya besar nih kebuang nih berkat-berkatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa sih? Kok kita percaya pada kuasa-kuasa kegelapan? Kita percaya yang difirmankan Tuhan saja. Tapi kenyataannya begitu karena engkau percayai. Nah, apa yang kita percayai itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Oke, dimanapun saudara tinggal, kalau saudara bilang ini rumah berkat, ini rumah damai sejahtera, ini rumah kemenangan, ya pasti jadi. Tetapi ada rumah-rumah tertentu misalnya gini, wah ventilasinya kurang bagus nih, jadi rumah itu panas misalnya. Itu kan lain cerita. Itu kan butuh pengetahuan saudara-saudara, ya kan? Oh, rumahnya ini udara tidak menyebar nih, jadi gelap kesannya. Nah, ini lain cerita. Itu bukan Hong Shui dan Feng Shui. Itu keahlian dalam menata ruang-ruangan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan bahwa iblis itu adalah penipu. Iblis mau menipu segala sesuatu, ya kan? Kadang-kala kelihatannya nggak berhubungan dengan hidup kita, nggak berhubungan dengan jiwa kita, nggak berhubungan dengan roh kita, hanya berhubungan kita pikir, ini kan cuma rumah, ya kan? Dia orang ahli. Loh, kembali kita mesti tanyakan dulu kepada orang yang mengaku ahli Hong Shui, Feng Shui. Kita tanya dulu, kamu dapat pengetahuan dari mana? Kalau memang pengetahuan didapat dari pelajaran, ya kan? Lalu tujuannya apa? Oh, tujuannya mendatangkan berkat. Berkat bukan dari soal letak rumah. Berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Bodoh, saudara-saudara. Kalau bentuk rumah atau letak rumah yang justru mendatangkan berkat, oh itu kita sesat, saudara-saudara. Berarti kita menyembah Allah lain selain daripada Kristus. Buat kita berkat itu bisa datang dari letak rumah. Oh, jahat, saudara-saudara. Apalagi nomor rumah, ya kan? Apalagi dari tanggal lahir. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tanggal lahir, nomor rumah, bentuk rumah, rumah menghadap kemana, tidak menentukan berkat kita. Tapi Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Nah, saya pelajari orang-orang yang rumahnya, ya kan, dilihat berdasarkan Hong Shui dan Feng Shui, apalagi Hong Shui dan Feng Shui yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Yang pertama, awalnya kelihatannya indah rumah itu, tapi ujung-ujungnya banyak keributan dalam rumah itu. Karena iblis selalu membawa suasana panas. Dan yang kedua yang lebih mengerikan, biasanya ada perceraian di rumah-rumah seperti itu. Atau ada perselingkuhan, ada perjinahan. Karena roh setan adalah roh yang tidak setia. Dan yang ketiga, ingat, iblis tumbalnya selalu darah. Dalam rumah itu sering kali ada yang mati. Either pembantu mati, atau ada anak yang mati, ada orang tua yang mati. Pokoknya selalu mati. Dan matinya, mati yang berdarah istilahnya. Bukan sekedar hanya penyakit, tapi kecelakaan, dibunuh, dirampok. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, kenapa kita tidak pakai jalur firman Tuhan saja? Bukankah Alkitab berkata, kemah orang jujur akan mekar. Artinya apa? Kalau hidup kita benar, hidup kita berjalan dalam terang Tuhan, Alkitab berkata dengan hikmat rumah ditegakkan, dengan pengertian barang-barang diisi. Artinya apa? Kalau hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita berjalan terang Tuhan, hidup kita senantiasa menjadi saksi Tuhan, maka rumah kita adalah rumah berkat, rumah kita adalah rumah damai sejahtera, rumah kita rumah kemuliaan. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mendoakan setiap saudara sekalian, sehingga kita tidak terbujuk oleh setan, kita tidak tertipu dengan permainan setan, tapi kita memandang pada Tuhan dan kasih karunia-Nya, maka hidup kita diberkati. Bahkan berlaku firman Tuhan yang berkata, apa yang mata tidak pernah lihat,
apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Saya Gilbert Lumoindong dalam program Kamu Hebat, dalam pembahasan tentang PHM, Please Help Me, dan doa saya setiap kita makin kuat, makin semangat, makin maju dalam Tuhan, makin jadi berkat, makin senang menginjil untuk pekerjaan Tuhan. Dan ingat, kamu hebat.